Thank you. Oke. Selamat pagi. Yes, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang kita semua kasihi, yang di dalam Facebook, yang di dalam kebaktian pagi ini. Apa kabar? Apa kabar? Sejuk panas. Oke. So, ada sukacita. Amen. Yes. So, kita sungguh bersukacita. Firman Tuhan mengatakan sentiasa bersukacita. Ya, juga sentiasa berdoa. Amen. Ya, so itu dia. So kalau kita sedih, kita berdoa. Kalau kita bersukacita, kita menyanyi memuji Tuhan. Itu firman Tuhan ya. Oke. So selamat pagi hari Minggu. Hari ini 2 hari bulan Julai tahun 2023. Yes. So, saya Pastor Miller Likup. So, saya mau sambung khotbah saya. Yang saya kongsi minggu lalu, tajuk minggu lalu adalah anak yang hilang. Daripada Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 24. Itu adalah bagian pertama minggu lalu ya. So, minggu ini saya mau sambung kepada bagian yang kedua, yaitu mulai ayat 25 sampai 32. Sebelum itu mungkin kita mau tanya, sebab saya ingat murid-murid Yesus, dia bertanya pada Yesus, kenapa Yesus kamu mengatakan perumpama dengan orang? So kita mau tanya, dan pagi ini kita mau Yesus sendiri yang menjawabnya. Oke? Dari Alkitab. Dan pagi ini saya mau terus juga mengajar Alkitab ya. Dan pagi ini kita akan ada lebih ayat-ayat yang kita baca ya. Oke? So yang budak-budak di sana kalau boleh jangan berteriak. So, kalau berteriak, saya perlu berteriak lebih nyaring supaya kamu di belakang boleh dengar. Haleluya, puji Tuhan, amen. So, saya mau membaca daripada Matius pasal 13 ayat 10 hingga 17, yaitu kenapa Yesus bercakap dengan orang melalui perumpamaan ya. Oke, ini adalah setelah Yesus memberi perumpamaan tentang seorang penabur, dia menabur benih ya. Dan kemudian ayat 10, ini Matius 13 ayat 10 mengatakan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka? Siapa mereka ini? Orang ramai, orang di luar sana, the multitudes. Itu firman Tuhan ya. Kenapa kamu berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Tanya muridnya. Jawab Yesus, kepadamu, yaitu kepadamu. Siapa mu di sini? Muridnya. Kita murid Yesus ya. Kepada yang semua telah percaya pada dia. Ini penting ya. Diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. So, kamu dan saya yang telah percaya pada Yesus, yang turut percaya, adalah sungguh bertuah sekali. Karena hal rahasia, yaitu misteri kerajaan surga, telah diberi kepadamu. Jadi saat orang itu bertobat percaya pada Yesus, dia selamat ya. Saat itu dia mulai mengerti. Karena Yesus telah mengatakan, hal rahasia kerajaan surga telah diberi kepadamu, kepada muridnya, amin. Oke, kita teruskan ayat 12. Karena siapa mempunyai? Hanya mereka yang percaya pada Yesus dan menerima Yesus, menerima dari Yesus, mempunyai. Amin. Kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, yang menolak Yesus,
yang menentang, tidak percaya pada Yesus, dia tidak mempunyai. Ya, apapun juga yang ada pada dia akan diambil daripadanya. So ini sungguh serius nih ya. Ayat 13. Itulah sebabnya aku, kata Yesus, berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka yang di luar sana. Ya, orang ramai. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Genaplah apa yang dikata Allah melalui Nabi Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap, tidak sadar. Ya, sebab hati, ini penting. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Hati mereka telah menjadi tebal. Tidak sensitif lagi. Ya. Telinga mereka berat mendengar. Dan mata mereka melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga dan mengerti dengan hati, lalu berbalik sehingga aku, kata Allah, menyembuh mereka. Bila mereka melihat, mendengar, mengerti, mereka boleh berbalik kembali kepada Allah. Dan Allah mengatakan, aku akan menyembuh mereka. Saudara, satu penyakit yang terbesar sekali yang tidak ada manusia boleh menyembuhnya. Semua manusia memiliki penyakit ini. Nama penyakit ini adalah dosa. Hanya Yesus boleh menghapuskan dosa. Manusia, orang banyak perlu datang kepada Tuhan dan percaya. Yes, itu kuncinya pada Yesus. Tetapi berbahagialah matamu, yaitu kita yang percaya ya, karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguh banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Ya, siapa? Firman Allah, Yesus Kristus namanya. Tetapi tidak melihat dan ingin mendengar apa yang kamu dengar. Apa yang kita dengar? Yesus Kristus. Amin. Ya, tetapi tidak mendengar. Oke, kita meloncat kepada ayat 34 dan 35. Tulis saja ya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Allah mengatakan melalui Nabi ini, aku mau membuka mulutku, kata Allah, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Bertuahlah kita yang percaya pada Yesus. So, kalau kita yang sudah percaya pada Yesus, kita mula melihat, kita mula mendengar, kita mula mengerti dari yang apa yang kita lihat, dengar, dan mengerti yang dari surga, bukan dari dunia ini. Amen. Ya, yang tersembunyi. Haleluya. Oke, jadi kita kembali ya, untuk kita kembali kepada bagian kedua yang saya mau khotbah pagi ini, tentang anak yang hilang. Ya. Lukas pasal 15 mulai ayat 25 sampai 32 saya baca ya. Kita fokus, dengar dengan telinga, kata Yesus. Amen. Ya. Ayat 25 ini, oke. Setelah Bapak dia menerima anaknya kembali dari hilang, dan Bapak dia bersukacita dan bersukaria dengan orang-orang di daerah itu dan berpesta. Ya. Tetapi anaknya yang sulung, ayat 25, anaknya yang sulung berada di ladang
Sedangkan bapak dia berpesta di rumahnya. Oke. Dan ketika ia pulang dan dekat rumahnya, ia mendengar bunyi seluring dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apakah artinya ini, semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, anak yang tua itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor kambing, anak kambing untuk bersuka-suka dengan sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata bapaknya, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amen. Saudara, ketiga-tiga perumpamaan di dalam Lukas pasal 15 ini, yaitu perumpamaan yang nomor 1, domba yang hilang, yang 2, darham yang hilang, yang 3 adalah anak yang hilang ini. Ketiga-tiga perumpamaan ini dituju kepada siapa? Kita perlu membaca sebelumnya ataupun setelahnya, satu pasal ataupun satu pasal sebelahnya, supaya kita tahu keadaannya, supaya kita tahu kenapa, kepada siapakah Yesus mengatakan sesuatu ataupun memberikan perumpamaan ini. Bila kita membaca Lukas pasal 15 ayat 1 dan 3, oke, saya membaca di sini ayat 1 dan 3, oke. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengar dia. Mereka suka dengan Yesus. Maka bersungut-sungut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka tunjuk pada Yesus. Bercampur dengan orang berdosa, kata mereka. Lalu ia mengata perumpamaan ini kepada mereka. Siapa mengata perumpamaan ini kepada mereka? Yesus. Kepada siapa? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang beragama, pemimpin agama di Yerusalem, di Israel. Pemimpin-pemimpin agama adalah orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, ya, imam-imam kepala lah, dan tua-tua bangsa Yahudi, dan juga termasuk orang Saduki. Ini kumpulan adalah pemimpin-pemimpin agama Israel. Jadi dalam konteks ini, perumpamaan ini dituju kepada pemimpin-pemimpin agama. Oke. Pada minggu lalu, bagian yang pertama ya, anak yang hilang ini, anak yang hilang ini adalah hilang jauh dari rumah bapak, kan? Dia pergi negeri jauh. Tetapi bagian yang kedua ini, anak yang hilang ini di rumah bapak. Jadi yang di luar kah, yang di rumah kah, kita boleh hilang. Kadang-kadang satu keluarga itu di dalam rumah itu, satu rumah bapak itu, tetapi tidak kenal satu sama yang lain. Jarang-jarang ibu bapak bercakap dengan anak, begitu juga anak dengan ibu bapak.
sudah terbalik dunia ini. Itu sebab banyak rumah perkawinan, ibu bapak anak-anak berpecah belah. Makin teruk. Ini bukan kehendak Tuhan. Tetapi kehendak siapa? Antara Tuhan dengan setan. Kalau ada kacau bilau itu masalah yang terus sekali, semuanya disebabkan oleh setan. Yang terbaik, yang bahagia, yang sukacita, yang kadang-kadang pun sakit kan? Nah, ini biasa dua kumpulan ini. Yang kenal Tuhan, yang saya kenal, yang saya melihat kepada diri saya, saksiannya, saya menjadi baik dan menjadi makin bagus karena Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus adalah kehidupan. Sungguh penting. Saat kamu dan saya seperti tadi kita dengar, berdoa. Orang jarang berdoa juga menyembah, juga membaca firman Tuhan, merenung firman Tuhan, menginjil, semua itu termasuk berdoa menyembah. Kalau jarang buat itu, saatnya tiba pada orang itu ditarik balik kepada dunia. Ingat ini. Tiada dalih. Amen. So, anak yang sulung ini ya, hilang di rumah. Ya, di rumah. So, kita tahu tadi perumpamaan ini dituju Yesus kepada Farisi, kumpulan ahli-ahli Taurat, yaitu dalam perkataan kita di sini pemimpin agama. Jadi anak yang sulung ini adalah orang yang beragama, adalah pemimpin agama di rumah siapa? Di rumah Bapa, rumah Allah. Tuh, siapa yang melayan di rumah Allah di Yerusalem? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, tua-tua bangsa Israel. Ini adalah anak yang sulung. So kita mulai melihat ini perumpamaan yang disamakan Yesus dengan sesuatu ini adalah ini. Yang disamakan Yesus dengan sesuatu ini adalah ini. Begitu. So, ini bukan kebenaran Tuhan. Ini bukan firman Tuhan yang langsung terus keluar dari bibir mulut Allah. Bukan mulut Tuhan. Tapi perumpamaan. Dia menggunakan domba, dia menggunakan dirham, dia menggunakan manusia, anak Bapa. So, kita harus paham itu. Jadi kalau tidak paham, tanya. Itu sebab makin kita mendalam, makin kita melihat yang tersembunyi, kata Allah tadi. Yang dirahasiakan adalah untuk Kristen yang benar-benar, untuk gereja, untuk mereka yang percaya pada Yesus. Di luar mereka adalah perumpamaan. Tidak mengerti, Pak. Tidak tahu. Tidak mengerti. Tetapi malah melihat, tidak melihat. Mendengar, tidak mendengar. Tidak mengerti. Banyak. Saya melihat dari 30 lebih tahun, banyak orang datang ke gereja, tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengerti, tidak ada lagi, Pak. Tetapi diberkatilah orang yang mendengar dengan telinga. Yesus mendengar dengan telinga. Dan kemudian mengerti. Orang itulah yang akan bertobat. Dan percaya. Dan pada saat itu mula mengerti. Dan terus mengerti. Ada pengertian? Amin. Terus. Ya, oke. So kita melihat kepada ayat 25 ya. Lukas 15 ayat 25 ya. Ini setelah ini mereka di rumah Bapa berpesta, ada party, orang bersukaria, ramai di sana sudah, Pak. Dan ayat 25 mengatakan lalu tetapi anaknya yang sulung berada di ladang.
Kenapa berada di ladang sedangkan bapaknya berpesta, bersukacita, bersukaria? Saudara, ini adalah orang-orang yang beragama, pemimpin-pemimpin agama. Mereka kerja kuat sekali. Mereka taat kepada hukum Taurat. Mereka taat kepada keagamaan mereka. Jadi mementingkan pelayanan lebih dari apa? Dan kita mau membaca ya, supaya kita mengerti lebih dalam. Di dalam Matius pasal 21 ayat 28, tulis saja sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32, tulis ya. Ini ya, kalau saya membaca ayat 23 dulu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Tanya mereka, orang pemimpin-pemimpin agama ini. Kenapa mereka bertanya begitu? Ingat tidak, sebelum ini yes, ada kongsi, Yesus masuk ke bait Allah. Apa yang dia laku? Dia temui orang jual beli sana. Ada bisnis, dagang ya. Jadi Yesus membalikkan semua meja dan kursi dan mengeluarkan mereka yang menjual merpati dan kambing domba di sana. Jadi itu sebab kita dengar orang-orang pemimpin agama bertanya, siapa yang memberi kamu kuasa itu? So Yesus juga di sini menjawab dengan pertanyaan. Yesus bertanya dengan mereka, aku juga ada pertanyaan kepada kamu orang yang beragama, yaitu dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga ataupun dari manusia? So orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, semua mereka ini tua-tua bangsa Yahudi, mereka berbincang. Kalau kita mengatakan baptisan Yohanes dari surga, dan nanti dia akan tanya, kenapa kamu tidak percaya kepada Yohanes? Kenapa tidak percaya kepada Yohanes? Tetapi kalau kita mengatakan dari manusia, mereka takut sebab orang ramai, di mata orang ramai Yohanes memang nabi. Jadi mereka datang, jawab Yesus, kami tidak tahu. Mereka tahu, mereka sombong, tidak mau menjawab, takut. Kami tidak tahu, kata imam-imam kepala dan bangsa-bangsa Yahudi, tua bangsa Yahudi ya. Lalu Yesus pun mengatakan kepada mereka, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dan ayat 28, tetapi apakah pendapatmu? Sekarang Yesus bertanya dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Apakah pendapatmu tentang ini? Yesus mula mengatakan perumpamaan tentang dua orang anak juga di sini. Di bait Allah itu kan? Ya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Kata Yesus. Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ini bukan perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas 15. Ini dalam Matius 21. Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung. Anak sulung, anak tua tadi kan? Anak yang sulung ya. Dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Anak yang nomor dua, anak yang bongsu. Dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara dua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Tanya Yesus. Jawab mereka, yang terakhir, yaitu yang bongsu. Yang nomor dua itu. Kata Yesus kepada mereka, ini maksud perumpamaan itu. Aku berkata kepadamu, kepada siapa?
kepada imam-imam besar dan tua-tua bangsa Yahudi. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal di mata orang yang pemimpin agama, semua mereka ini adalah orang yang berdosa. So, tapi Yesus mengatakan, apa yang kamu kata orang yang berdosa? Mereka ini akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow. Mereka mendahului kamu, orang yang beragama, masuk dalam kerajaan Allah. So, Yesus mengatakan lagi, sebab Yohanes datang untuk menunjuk jalan kebenaran kepadamu. Kepadamu, kepada siapa? Kepada anak sulung itu. Siapa anak sulung? Pemimpin-pemimpin agama. Siapa jalan kebenaran? Yohanes yang menunjuk pada kamu tentang jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Ya. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Kamu ini adalah anak yang sulung itu. Siapa anak yang sulung itu tadi? Pemimpin-pemimpin agama. Orang yang beragama. Ya, so kita meloncat kepada ayat 45. Matius yang sama, Matius pasal 21 ayat 45, 46 ya. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Nah, semua ini orang-orang pemimpin agama ini mendengar perumpamaan Yesus. Mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Merekalah yang dimaksudkan Yesus. So saya mau tanya, siapakah anak sulung itu? Who are the eldest son? Pemimpin-pemimpin agama. Ini serius. Allah mencipta Adam dan Hawa bukan untuk supaya manusia beragama. Ramai, banyak sekali agama. Saya memberitakan Injil Tuhan Yesus. Saya pastor. Allah menciptakan manusia supaya ada pergaulan hubungan dan diam bersama Allah. Kekal itu dia. Dan di dalam Yesus Allah memulihkan program rencana asal Allah. Satu hari nanti akan digenapi. Kita akan terus kembali bersama Allah. Diam bersama Allah. Kekal selama-lamanya. Tiada siapapun boleh mengubah atau memusnahkan rencana Allah. His good plan. Wonderful plan. Amen. So, banyak orang mungkin tidak suka dengan khotbah seperti ini. Itu sebab saya mau berkhotbah tentang anak yang hilang ini. Kita perlu berkhotbah tentang anak yang hilang dari awal sampai habis, Pak. Banyak evangelis menggunakan yang setengah, part 1 itu saja. Saya tidak menunjuk jari kepada orang. Yes, tetapi Yesus mengatakan sepenuhnya, bukan setengah ya. Oke. So, kita melihat yaitu anak yang sulung itu yang juga hilang, tapi hilang di rumah adalah pemimpin-pemimpin agama, orang yang beragama. So, anak yang sulung ini, pemimpin-pemimpin agama adalah orang-orang yang beragama. Ya, setia kepada keagamaan mereka. Memanglah, ya betul. Agamaan mereka ini pemimpin-pemimpin agama mengajar ahli-ahli Taurat itu. Ahli Taurat adalah the teachers of the law. Mengajar undang-undang Tuhan, hukum Taurat Tuhan. Tetapi mereka campur aduk agama mereka dengan tradisi-tradisi manusia. Di dalam Alkitab ini. Oke? Kita mau membaca lagi di dalam Markus
pasal 7 ayat 1 sehingga 9 supaya kita jelas melihat kebenaran ini. So, Markus 7 pasal 7 ayat 1 hingga 9 ya. Pada suatu kali serombongan itu mereka rombongan satu rombongan ini ya yang terdiri daripada orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, tangan yang kotor, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membasuhkan dirinya. Banyak warisan lain, yaitu banyak perkara-perkara lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal menyuci cawan, kendi, dan pekekas-pekekas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis, tangan yang kotor lah? Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya, yaitu Allah bercakap melalui Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini. Tentang kamu, tentang orang yang pemimpin agama ini, kata Yesus. Hai orang munafik. Wah, Yesus panggil mereka orang munafik. Apa arti munafik? Hipokrit. Yesus mengata, hei orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama, kamu hipokrit. Wah, dahsyatnya. Mereka ini pemimpin mengajar hukum Taurat Musa. Allah memberi hukum Taurat melalui Musa, tetapi kasih karunia datang melalui Yesus. Kita sekarang di bawah hukum Taurat kah kasih karunia? Kasih karunia. Yesus telah mengenap hukum Taurat itu. Di dalam Yesus sepenuhnya perjanjian lama itu. Itu sebab kita ada perjanjian baru. Amen. Oke. Hai orang munafik, kata Yesus, sebab ada tertulis di dalam kitab suci, ya, bangsa ini memuliakan aku, kata Allah, dengan bibir saja, padahal hatinya jauh daripadaku, kata Allah. Ya, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Oh, terrible, terrible, terrible. Blasphemy. Di gereja-gereja, orang yang beragama-agama, mereka mengajar campur aduk. Mereka gunakan firman Tuhan dan campur aduk adat-adat semua pengajaran perintah-perintah manusia. Tidak ada keselamatan di sana. Tidak ada kuasa. Hanya tugas-tugas keagamaan. That's it. Ya. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia, kata Yesus. So Yesus berkata pula kepada mereka, orang Farisi dan ahli Taurat ini, sungguh pandai kamu mengesampingkan, yaitu mengedepikan ataupun menolak perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat kamu. Yes. So itu kata Yesus kepada siapa? Anak yang sulung, yaitu orang-orang pemimpin-pemimpin yang beragama. Serius. Sedihnya sekarang di dalam internet banyak sekali gereja campur aduk sekarang. Mula-mula mereka penuh Roh Kudus. Tiada program, hanya dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Allah membimbing dengan teratur, tidak kacau bilau.
Tetapi sekarang mereka mula campur, oh kamu harus begini programnya ini semua susun ya. Minggu sebelum minggu itu datang berapa minggu, berapa bulan kemudian tahun depan pun sudah program sudah ada, ikutnya harus ikut. Cara kami menyembah begini, cara kamu menyembah begitu. Betulkah? Tidak betul. Cara semua gereja harus menyembah seperti kehendak Tuhan. Itu betul. Itu sebab banyak gereja tidak ada no power. Kita harus kembali kepada basic. Amen. Program di gereja ini, Syokandis Fellowship, adalah dari Roh Kudus. Amen. Kita bukan sempurna, kita silap, kita ubah, kita belajar membetulkannya. Luar biasa, ajaib. Haleluya. So, kita melihat ini anak yang sulung itu, pemimpin agama, taat setia melakukan pekerja Bapa. Amin. Memang betul. Tuhan mau kita melayan kan? Menjadi pelayan-pelayan tuh. Yes. Ya, tetapi tahukah saudara, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yang terutama sekali, yang paling penting sekali apa? Mengasihi Allah. Dan mengasihi lu yang gua apa? Manusia, sesama manusia. Dan hasilnya pelayanan, pekerjaan baik. Itu standar Tuhan. Oke, saya mau membaca di sini ya. Oke, di dalam mana? Markus pasal 12 ayat 28 sehingga 31 ya. Markus 12 ayat 28 sehingga 31. Maka lalu seorang ahli Taurat, nah ini juga salah seorang ahli keagamaan, orangnya beragama ya. Ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, orang Saduki itu. Orang Saduki adalah satu kumpulan orang yang beragama di Yerusalem yang mereka tidak percaya dengan kebangkitan. They don't believe in the resurrection. Itu orang Saduki. Ya, David Powson dulu mengatakan itu sebab mereka dipanggil sad, you see, Saduki lah, sad, you see, very sad. Sebab mereka tidak percaya dengan kebangkitan, resurrection, mati terus parai, lama-lama begitu. So okay, so ahli Taurat ini memang komen Yesus mengatakan yang benar, yang betul. Jadi dia datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Which is the first commandment of all? Hukum mana yang paling penting, yang paling utama sekali dalam hidup kita manusia? Jadi jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Wah, itu hukum yang pertama, yang paling penting sekali. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada? You love your neighbor as yourself. I love my neighbors. I know my neighbors. Oh jiran, nin wanto, nadai pansut. Mereka keluar, saya tidak ada di rumah. Mereka ada di rumah, mereka tidak ada. Saya ada di rumah, mereka tidak ada di rumah. Oh, never mind, tidak apa. Kami jiran ya.
Kasihi ya. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada dua hukum ini. So, jadi kita melihat, oke. Dan di dalam surat Yohanes pertama, the first letter of John, 1 John 4, surat Yohanes pertama pasal 4 ayat 19 sehingga 21. Nah, firman mengata di sini, we love him because he first loved us. Kita mengasihi dia karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Allah karena Allah yang dahulu mengasihi kita. Amen. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, dia membenci adik-beradiknya, yes, maka ia adalah pendusta. Ia bohong. He's a liar. Itu kata firman Tuhan. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ya harus juga mengasihi saudaranya. Amen. Yes, we love semua orang. Musuh pun kita kasihi. Amen. Jadi, bila saya membaca ini dan saya merujuk kembali kepada ayat itu tadi di mana? Kepada ayat 27 sampai 30 ya. Lukas 15 ayat 27 sampai 30. Anak sulung itu dia marah. Tuh? Adik dia pulang rumah, dia marah dengan bapak dia. Oke, saya baca ya. Lukas 15 ayat 27 sehingga 30. Tulis ya. Ini di rumah bapak itu sedang berpesta ya, ada party, bersukacita, bersukaria untuk menyambut anak yang hilang, anak yang mati itu kembali hidup semula kata Allahnya, kata bapak ya. Dan tetapi anaknya yang tua itu, yang sulung itu, tadi yang muda ditemui, anak yang sulung ini masih bekerja di ladang ya. Dan ketika dia pulang dan dekat rumah, yang mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian, lalu memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, anak lembu yang gemuk. Karena ia mendapat kembali dengan sehat. Maka marahlah anak yang sulung itu. Kenapa dia marah? Karena adiknya sudah balik pulang, Pak. Dia tidak patut marah, sepatut dia gembira kan? Adik dia sudah pulang, ini dia marah karena dia benci dengan adik dia. Dia lebih bersukacita bila adik dia mati di negeri jauh. Dia marah. Siapa anak sulung itu tadi? Orang-orang yang beragama. Ini perumpamaan pemimpin-pemimpin agama. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, oke. Di dalam bahasa Yunani yang original ya, yang tulen. Tidak ada perkataan bapak. 6 kali bapak di sana disebut. Tidak ada perkataan bapak. Perkataan bapak itu yang asalnya bukan bapak. Adalah you. You 6 kali. Kamu 6 kali. So kita membaca dengan bahasa asalnya. Visi originalnya ya. Dan kita tukar nama bapak itu kepada you. Oke? Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayan bapak. Bukan. You melayan kamu. Dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Bukan. You, kamu. Tetapi kepadaku belum pernah bapak. No. You memberi seekor anak kambing untuk bersuka cita dan dengan sahabat-sahabatku. Yes. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapak. Bukan. Anak
your son. Dia tidak mau panggil itu adik dia. Dia tahu itu adik dia pulang. Tetapi dia mengatakan, ini ya, anak you lah. Dia tunjuk kepada bapak. Bukan dia panggil bapak dia bapak, tidak, dia panggil kamu. Ya, anak kamu. Ya, yang telah memboros harta kekayaan bapak. Bukan. You. Bersama-sama dengan pelacur. Maka bapak bukan. Kamu menyembelih anak lembu tambun, anak lembu yang gembuk untuk dia. So kita melihat di sini, ya, mereka yang beragama adalah anak sulung ini. Ya, mereka yang beragama langsung tidak mengasihi Allah dan langsung tidak mengasihi manusia. This is the truth. Ini perumpamaan. Ini yang dikatai Yesus. Mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar, tidak mengerti. Tetapi muridnya mengerti. You know why God hates religions? Ini yang tersembunyi dari orang-orang ramai. Tetapi gereja Tuhan harus tahu. Sedihnya banyak gereja Tuhan sudah masuk kembali kepada hukum Taurat. Di Old Testament. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ada pula, harus pakai, ada uniform. Saya melihat ada seorang dulu pergi, ada orang ya meninggal dunia, dia pergi untuk berdoa untuk mereka. Dia datang, oke, dia duduk sana, diam sekali duduk, tidak bercakap dengan orang. Saya tanya siapa ini? Itu Padri kami. I'm sorry, this is the truth. Dan kemudian pada waktu mau semayangkah, mau berkhotbahkah, menyanyi, dia masang jubah dia. Jadi semua orang jangan bisik. Ini pengalaman saya tidak tunjuk jari, ini kebenaran. God hates religious spirit. Probably saya tidak tahu. Saya berdoa, jangan buang masa. Hidup kita manusia berharga sekali di mata Allah. God's Son, Jesus Kristus, menyerahkan hidupnya karena besar kasih Bapa kepada semua orang yang jahat-jahat berdosa. Untuk apa? Supaya kita keluar daripada adat-adat keagamaan kita. Mengadakan hubungan hidup dengan Allah yang hidup di dunia ini. Amin. Saya boleh bayang kalau Allah ikut hati kita manusia, dia zoom menyebar di sini, habis hancur semua dunia ini, termasuk langit-langit itu. Saya mau membaca satu, saya tergerak membaca ini. Mana dia? Di dalam ada tadi. Kadang-kadang saya letak di manakah? Dahsyat firman Tuhan. Ya. Banyak sekali rujukan saya. Saya ambil yang saya pikir patut. Oke. Matius pasal 23 ya. Oke. Matius pasal 23. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ini orang ramai di Yerusalem dan kepada murid-muridnya. Dan ayat 2.
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka ada otoritas, sepertinya. Mereka pemimpin agama di hadapan sana. Penting, VIP, ya. Sebab itu turutilah dan turuti dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ini Yesus mengatakan kepada orang ramai tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang pemimpin-pemimpin agama Tuhan. Tetapi, kata Yesus, ini penting. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Artinya, mereka tidak memberi contoh yang baik. Ya, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Banyak orang pandai mengajar, pandai preaching, pandai berkhotbah. Itu sana. Oh, hebat. Tetapi Yesus mengatakan tidak melakukannya. Oke. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka melakukan perbuatan baik untuk dilihat orang, untuk dipuji orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Ayat 11 ya. Boleh baca itu semua. Saya meloncat ayat 11. Para siapa terbesar di antara kamu, Yesus mengatakan, who are important among you, yang besar, the greatest among you, shall be your servant. Hendaklah yang menjadi pelayananmu. Yes. So makin besar pangkatmu, kuasamu, kamu menjadi pelayan. You are a servant, a slave. Tuannya adalah Yesus. Yang terbaik sekali. Tidak membeban ya. Oke, ayat 13. Celakalah kamu. But woe to you. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini orang yang pemimpin-pemimpin agama, tuh. Hai kamu orang munafik, hypocrites. Itu ya. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga. Mereka orang agama ini menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk surga, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Mereka menjadi palang. Religion can hinder you from heaven. Ini kebenaran. Ayat 15, tidak perlu baca banyak-banyak. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang yang munafik, hypocrites. Itu dia pun punya munafik ya. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Mereka traveling, mereka pergi melintasi lautan dan darat ya, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penanggung agamamu, untuknya supaya mereka menjadi masuk agama mereka lah. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, dan dia 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Wah, this is serious. Itu sebab bagi saya, kita di gereja ini tidak ada tradisi. There's no tradition. Dalam surga tidak ada tradisi. Tetapi perhubungan hidup dengan Allah yang hidup ada. Sekarang kita melakukannya. Amin. This is Christian. Kita mau bersujud, kita bersujud. Tidak akan semua bersujud. Kita mau berdiri, kita mau menyembah, bertepuk tangan, menari, kita menari. Kita mau bernobat. Kita mau mengatakan kata-kata pengakuan tentang orang itu karena Roh Kudus yang memberi. Kita mau tumpang tangan, kita tumpang tangan.
Di dalam orang berkhotbah kamu boleh angkat tangan, tanya. Saya tidak paham. Ini Yesus. Amen. So kita tadi menyanyi ya. Banyak orang datang. Ada gereja hanya satu nyanyi saja, satu hymn. Bagaimana? Kita menyanyi. So kita menyanyi. Oke, bagaimana? Oke. I love you Lord and I lift my voice. Nyanyian, semua nyanyian harus dengan perasaan. You sing to the Lord with feeling or not? Or no feeling? Right? Kita main musik pun dengan feeling. Main drum feeling. Perasaan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Praise the Lord in the music. Through music. Tarian. Trumpet. Kecape. Rabana. Sorak-sorai. So. This is freedom. Tetapi tidak kacau bilau. Tidak huru-hara. Amin. So, kita melihat ini serius. Jadi, mereka yang beragama langsung tidak boleh. Tidak mengasihi Allah. Tidak mengasihi manusia. Ini orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisis, imam-imam kepala, ya tua-tua bangsa Yahudi. So, tadi kita dengar itu anak sulung itu dia marah bila adik dia pulangkan, dia marah bapak dia juga. Betul? Jadi apa kata hukum di dalam hukum Taurat ya, di dalam kalangan orang Yahudi, yaitu kalau anak-anak tidak menghormati ibu bapak, kita tahu dengar minggu lalu kan apa hukumnya? Ya. Ulangan pasal 21 ayat 18 sehingga 21. Hukum anak-anak yang menentang, menghina bapak, kurang ajar dengan ibu bapak. Hukumnya kalau ditemui salah, dilempar dengan batu sehingga mati. So, kalau Allah, ini pikir saya, kalau Allah mau menghukum anak sulung itu, siapa anak sulung tadi? Semua orang yang pemimpin-pemimpin agama. Tidak ada lagi pemimpin agama di Israel sampai sekarang. Kalau Allah menurut hukum itu. Karena anak sulung itu kurang hajar. Siapa anak sulung itu? Orang yang beragama, pemimpin-pemimpin agama. Tetapi Allah bukan sejahat itu. Allah sangat baik sekali. Dia datang. Itu sebab Yesus memberi perumpamaan ini kepada orang yang beragama. Karena Allah mau menyelamat mereka dari dosa juga. Mereka juga berdosa. Semua orang berdosa. Tiada seorang manusia pun tidak berdosa. Termasuk orang yang beragama. Ini berita baik. Yang Tuhan bawa. Tapi mereka tidak mau menerima. So, kita mau menghabiskan ayat 29. Ya, ayat 29. Yes. Anak yang hilang ini ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, kita sudah baca itu. Dia marah, dia menunjuk adiknya. Ya, dia marah bila ayahnya mengatakan adiknya sudah pulang, dia marah sekali. Dan dia komplain, dia kurang ajar. Dia menuduh bapaknya, pilih kasih. Tidak memberi dia anak kambing pun untuk bersuka cita bersama sahabat-sahabatnya kan. Dia marah bapaknya. Kamu. Yes. Jadi kita melihat ya, dia pikir dia betul. Tetapi dia melanggar ini orang pemimpin-pemimpin agama di Israel. Di dalam perumpamaan ini melanggar hukum yang nomor 5 daripada 10 hukum itu. Out of the 10 commandment mereka melanggar hukum yang nomor 5 kan? Apa hukum yang nomor 5? Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, hukum 10 itu yang nomor 5, the 10 commandment nomor 5 adalah hormatilah ibu bapamu supaya panjang umurmu.
di tanah di mana kamu diam. Jadi orang Farisi ini kurang ajar. Orang ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Oh sorry, ini sungguh dahsyat. This is very serious. Bukan sesuatu yang enak untuk disebut, tetapi kita perlu mengajar. Banyak gereja kadang-kadang mereka mau mendengar, oh berkat aku, berkat, berkat. Tetapi firman Tuhan mengatakan ajar dari awal sampai akhir semuanya kebenaran Allah. Nah itu kita tidak akan habis mengajar satu Alkitab ini kalau kita mengajar semua. Terlalu banyak, terlalu dalam, ya. Oke. Jadi kita melihat ayat 30 itu, oke, ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapak ini yang telah memboros harta bapak, dia kata, kamu, maka kamu menyembelihkan anak yang tabung itu untuk dia. Jadi kita melihat bukan saja anak sulung ini menuduh bapak dia menuduh anak dia juga, anak yang bongsu itu adik dia. Jadi di mata orang yang beragama, di mata pemimpin agama adalah hanya mereka orang yang benar, orang kudus. Semua yang lain kafir. Dahsyat. Yes. So, patutlah Yesus mengatakan tadi, lebih banyak orang pelacur-pelacur, pemungut cukai, orang yang berdosa masuk surga dulu daripada kamu. Karena kamu tidak percaya kepada siapa? Dia percaya pada Yesus. Itu kebenarannya. Yang diajar Yohanes Pembaptis adalah menunjuk kepada Yesus. Amen. So, sungguh senang untuk masuk surga. Yesus jalannya. Jadi itu sebab Yesus mengatakan di dalam Lukas 19 ayat 10 kan? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamat yang hilang. Siapa anak manusia ini? Yesus Kristus adalah anak manusia ini. Dan anak manusia datang mencari dan menyelamat anak yang hilang. Semua manusia berdosa, termasuk orang yang beragama. Untuk inilah Yesus datang, untuk menyelamat semuanya. Itu sebab di dalam Kisah Para Rasul, saya mau menghabis dengan ini ya, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 sehingga 31 ya. Kisah Para Rasul. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Kita semua dulu hidup dalam zaman kebodohan. Berartinya di sini zaman kebodohan itu kita buat suka-suka kita saja. Seperti yang kita pikir betul. Itu adalah hidup saya. Kamu hidup seperti yang kamu pikir betul. Itu kamu ikut jalan kamu sendiri. Itu zaman kebodohan bagi Tuhan ya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka, semua manusia harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa orang yang telah dipilihnya, ditetapkan Allah untuk menjadi hakim semua manusia. Siapa? Kita baru baca. Itu sebab bila saya membaca, saya banyak buku ini, saya baca berulang kali, berjam-jam. Baru saya melihat pikiran kita manusia melayang sana melayang sini. Kalau kita tidak fokus dan tidak diiring oleh Roh Kudus, kita tidak akan mengerti. Yesus akan menghakimi semua bangsa, semua manusia yang berdosa, yang tidak mau bertobat. Pasti salah.
condemnation already. Sekarang sudah dihukum. Tetapi sekarang orang itu percaya. Dia dipindah dari tempat hukuman itu kepada tempat kebenaran. Dibebas. Benar. Amen. So kemuliaan bagi Tuhan. Amen. So kemuliaan bagi Tuhan. Kita ketemu lagi. Saya harap ini mungkin satu kebenaran yang kita dengar yang tidak menyenangkan hati. Tetapi ini adalah penting bagi kamu dan saya. Tuhan mengasihi. Amen. Yes. Yes. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord.